Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Masih Madu Batubara. Saya Takdir Kasibuan. Kami akan menjelaskan materi sejarah tentang Dr. Muwardi. Selamat menyaksikan. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 1907. Dia adalah seorang dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dia merupakan seorang dokter yang lulusan dari Stovia, yang juga gigih memperjuangkan nasib bangsa. Selama kuliah, Muwardi aktif di berbagai organisasi. Mula-mula ia bergabung di organisasi Jong Java. Pada tahun 1925, ia dipercaya sebagai Ketua Jong Java Cabang Jakarta. Sebagai wakil Jong Java, Muwardi turut seru dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, di mana telah diikrarkan Sumpah Pemuda. Selain di Jong Java, Muwardi juga pernah terlibat dalam organisasi kepanduan, bahkan pernah menjadi pemimpin umum pada kebangsaan. Kemudian berganti nama menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, karena semua organisasi dibubarkan yang boleh berdiri hanya dibentuk Jepang, maka ia pun masuk ke salah satu organisasi bentukan Jepang tersebut. Salah satu organisasi bentukan Jepang tersebut yang dibentuk Jepang adalah Badan Pelopor, dan Muwardi pun masuk di dalamnya. Di organisasi ini, Muwardi bahkan diangkat sebagai komandan untuk tingkat Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, ketika masa menjelang proklamasi, Muwardi diangkat lagi menjadi pemimpin Badan Pelopor untuk seluruh Jawa. Sebagai komandan Badan Pelopor, Muwardi pernah berjasa dalam pengamanan terhadap lapangan Ikada. Sehari menjelang dilaksanakannya proklamasi, pada saat itu ia diberi tugas untuk mengamankan lapangan Ikada atau sekarang Monas dari kerusuhan dan ancaman bola tentara Jepang, karena menurut rencana tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada keesokan harinya, untuk itulah dengan segala kemampuannya ia pun berupaya mengerahkan Badan Pelopor seluruh Jawa untuk mengamankan tempat itu dari segala macam-macam yang mungkin terjadi. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata tempat tersebut tetap aman hingga dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 13 Agustus 1945. Hanya saja acara pembacaan teks proklamasinya tidak jadi dilaksanakan di lapangan Ikada, melainkan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan di lapangan Ikada sendiri hanya diadakan pengarahan massa atau yang lebih dikenal dengan istilah rapat raksasa, menyambut berita proklamasi yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Badan Pelopor ternyata menjadi Badan Pelopor Istimewa yang bertanggung jawab atas keamanan pribadi Presiden Soekarno. Di mata Presiden Soekarno, meskipun dikenal sebagai seorang dokter spesialis, Dr. Muwardi juga telah terbukti bahwa dalam urusan pertahanan. Oleh karenanya, Presiden Soekarno pernah menawarinya jabatan sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presidensial yang dipimpinnya. Pada awal tahun 1940-an, situasi Jakarta benar-benar memanas akibat munculnya pendaratan pasukan sekutu yang ingin meluncuti tentara Jepang dan sekaligus mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kedatangan sekutu dari Belanda ke Indonesia menjadi tantangan keras dari sebagian besar rakyat Indonesia, tak terkecuali Dr. Muwardi serta barisan pelopor yang dipimpinnya. Untuk itulah dalam pertempuran melawan Inggris yang terjadi di daerah Klender, Jakarta, Dr. Muwardi dan barisan pelopornya juga ikut serta berperang melawan salah satu anggota pasukan sekutu tersebut. Yang patut diacungi jempol, meskipun ia ditugasi menjadi pemimpin laskar, namun tugas sebagai seorang dokter tetap dijalankannya dengan sepenuh hati. Misalnya dengan cara menjaga kesehatan serta mengobati anggota laskar yang terluka. Selain berbagai tindakan nyata tersebut,
Ia juga menganjurkan dan berupaya untuk membentuk cabang-cabang bacaan banteng di daerah-daerah lainnya. Bukan hanya itu, sesuai dengan profesi keahliannya sebagai dokter, ia bersama dengan rekan-rekannya sama dokter juga mendirikan sebuah sekolah kedokteran di daerah Jebres Solo. Pasca ditandatanganinya persetujuan Republik, situasi politik Indonesia semakin tidak menentu. Pada satu sisi Indonesia harus menghadapi pasukan Belanda dan sekutu. Sedangkan di sisi lainnya, Indonesia juga menghadapi telekungan dari dalam dan datang dari orang-orang PKI yang ingin merebut kekuasaan dari tangan pemerintah RI. Upaya PKI itu diwujudkannya dalam sebuah pemberontakan berdarah yang untuk pertama kalinya meletus di daerah Madiun pada tanggal 11 September 1948. Dalam aksinya, itu pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa dan Amir Salihuddin tidak segan-segan untuk menteror rakyat serta menculik dan membunuh orang-orang yang dianggap menjadi lawan politiknya. Itulah sekelumit kisah perjuangan Dr. Muwardi yang tiada taranya. Kita sebagai generasi bangsa tentu patut mencontoh suri teladan yang pernah dilakukan oleh Dr. Muwardi kepada bangsa dan negara atas semua pengorbanannya yang sangat tulus kepada bangsa dan negara itulah. Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia akhirnya mengangkat almarhum Dr. Muwardi sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 190 tahun 1964 tanggal 4 Agustus 1994. Cukup sekian penjelasan kami tentang tentang Dr. Muwardi. Semoga bisa dipahami. Maaf segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.